duduk di sini, kita tes nih ya. Nah, jadi secara material AER002 ini terbuat dari material yang cukup solid ya, meskipun dia kulitnya kulit sintetis, ini sangat bagus sekali. Kemudian ada beberapa bahan yang terbuat dari material chrome stainless. Nah, jadi cukup minimalis dan elegan ya. Jadi kita akan tes. Oke, langsung aja kita rakit AER002 nya ya. Oke, ini dia barangnya. Kita keluarkan satu persatu ya, mulai dari pijakan kaki, styrofoam, ini ada hidrolis, iya. Oke, kita pastikan part semuanya lengkap ya. Ya, ini ada sandaran atas ya, oke. Kemudian ini dudukan bawahnya lepas, yuk. Iya, langsung aja kita rakit. Yang pertama biasa kita rakit adalah di bagian sandaran. Jadi kita lepas dulu baut-baut L nya ya, kita lepas dulu nih sambil dilepas. Jadi sebenarnya nggak ada proses yang susah ya dalam perakitan AER002 ini ya. Tapi yang paling harus kalian ketahui adalah urutan-urutannya. Jadi kalau urutannya sudah benar sih, insya Allah nggak ada proses yang sulit ya. Nah, ini biasanya di dalam kardus hidrolis ini tuh ada hidrolisnya, kemudian ada baut penguncinya, dan ada baut-baut untuk kapak bawahnya. Jadi yang pertama akan kita kondisikan adalah baut sandarannya ya. Sandaran. Nah, ini. Ya, kemudian saran saya di AER002 ini cukup kokoh ya. Tuh. Kuat banget, ada posisi tripleknya, karena biasanya ada beberapa kursi itu yang tidak dilapisi dengan triplek atau kayu seperti ini. Alhasil dia dari kulit, spons, kemudian langsung rangka dalam, dan itu biasanya dijual dengan harga murah. Jadi kalian harus cerdas memilih tipe yang memang standar untuk kebutuhan bekerja ya. Jadi kita pasang salah satu dulu ya, dari baut atau kunci L sebelah kanannya dulu. Ya, pelan aja, atau ini kita posisikan gini ya biar lebih enak. Yuk ya, usahakan bautnya masuk di sebelah yang satu sisinya dulu ya, boleh kanan dulu, boleh kiri dulu, yang penting harus masuk dulu. Pelan-pelan aja, karena ini agak butuh narik. Nah, itu ya, kamera boleh agak deket ya, betul. Nah, setelah terpasang, kemudian ini agak didorong gini ya. Nah, oke, lagi dikit lagi. Nasib. Nah, ini jadi butuh sedikit tarikan kayak gitu tadi ya. Nah, kemudian dikunci aja, kemudian lanjut baut satunya. Ini nggak ada proses yang cukup sulit ya, nggak ada proses yang cukup sulit. Nah, ini ya.
Oke, nah ini baru kita kencengin biar balance atau seimbang. Kita posisikan ngencenginnya itu menyilang, posisi menyilang ya, jadi biar enggak menceng ya. Oke, setelah ini selesai, kita kemudian ambil pijakan ini ya, pijakan bawahnya ini ya, ini dia pijakan bawah yang sudah terbungkus dengan koran. Kemudian hidrolis ini kalian balik, iya. Nah kemudian ini ya, nah itu baut itu, baut L ini harus terpasang di sini ya. Jadi kalian nanti pasangnya pakai kunci L, jadi harus pas, pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Nah ini ya, nggak ada proses yang susah sih. Tuh ya. Nah yang penting gini aja, nanti ngencenginnya terakhir dengan kondisi menyilang ya. Ini yang penting kenceng aja dulu, ini kenceng aja dulu. Nah setelah selesai kita pastikan ngencenginnya menyilang dari sini terus ke sini, dari sini kemudian ke sini, dan dari sini kemudian ke sini. Nah ini akan kenceng dengan maksimal ya. Yuk. Proses selanjutnya adalah pemasangan ini penguncinya ya, pengunci hidrolis dengan menggunakan palu ya. Kalian harus punya palu juga. Nah ini harus tertancap di sini nih. Pastikan kira-kira 40-50% bagian penguncinya ini masuk ke dalam ya. Kemudian langsung nih kita taruh aja di atasnya. Oh hidrolisnya dulu ya, pijakan hidrolisnya ya. Nih. Nah di sini nanti ada pengunci L juga yang harus kalian kendorin. Dan jangan lupa, jangan sampai salah naruh posisi pijakannya ini ya. Nah ini kita anggap bagian depan yang ada penonjolannya ini. Terus kemudian posisi ininya jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik resikonya nanti dia gini, dan ini akan mentok dengan dudukan kursinya. Jadi nanti kaki kalian bisa kecepit di sininya ya. Jadi pastikan ini menghadap ke arah bawah. Nah ini bisa dikendorin dulu pakai kunci L. Nah yang sini juga dikendorin. Nah sampai akhirnya bisa masuk ini, siap. Nah baru bisa dikencengin, baru bisa dikencengin lagi nih. Oke. Iya bisa dikencengin ya. Nah jadi kalau gini kalian nanti ngenaikinnya bener, karena kalau kalian masangnya terbalik dari sana, itu nanti nggak bisa diinjak ke bawah, dia akhirnya genjotnya ke atas gini, jadi kayak hidrolisnya jadi seakan-akan rusak padahal posisinya terbalik. Jadi jangan sampai salah ya, ini harus di posisi depan dan ini pijakannya harus berada di belakang. Terus kemudian jangan sampai balik arah gini, karena nanti posisi kaki kalian pada saat hidrolis diinjak itu nanti bisa kecepit sama bagian bawah kursinya ya. Oke, kemudian ini bisa naik. Iya, bentar, saya lihat bawahnya dulu. Nah ini boleh lihatin ya, ini harus masuk nih. Nah ini bagian ininya harus masuk. Tuh sampai masuk ya. Nah tuh sampai masuk sebagai penguncinya ya. Kemudian yang terakhir boleh diginiin, pemasangan pijakan. Jadi pemasangan pijakan ini ya sangat tidak ada yang proses yang cukup sulit, tidak ada proses yang cukup sulit. Jadi tinggal ininya diginiin aja, ini masukin. Nah, cantolin sini dulu satu.
kemudian satunya lagi cantolin sini satu. Masalah ini mau kalian posisikan ke depan atau ke belakang bebas sih ya. Kalau saya biasanya saya sejajarkan sama besi atasnya ini biar lurus. Nah itu ya, ada kunci L, tolong. Iya ini ya, nih. Oke, saya kencangkan salah satu. Ya, terus kemudian yang belakangnya juga. Ya, oke. Sudah terkunci dengan baik, dan saatnya kita tes apakah fungsi-fungsinya semua berjalan dengan normal ya. Apakah semua fungsi-fungsinya berjalan normal seperti hidrolis putarnya ini, kemudian dan naik turunnya. Masaan boleh duduk di sini, kita tes nih ya. Nah, jadi secara material AER 002 ini terbuat dari material yang cukup solid ya, meskipun dia kulitnya kulit sintetis, ini sangat bagus sekali. Kemudian ada beberapa bahan yang terbuat dari material chrome stainless. Nah, jadi cukup minimalis dan elegan ya. Jadi kita akan tes performa hidrolis naiknya dulu nih, naik dan turunnya. Dan info buat teman-teman ya, kalian itu sebenarnya bisa mengunci hidrolis putar ya dengan menaikkan pijakan ini ke arah atas. Nah itu dia udah ngunci, nggak bisa gerak. Jadi ketika dia dipencet lah, dia baru bisa muter lagi gitu ya. Mungkin beberapa viewers kita masih belum banyak yang tahu ya, hidrolis itu ternyata bisa dikunci dengan cara menaikkan ini ke arah atas. Nah ini dia udah nggak bisa gerak atau terkunci nih ya. Tapi begitu ini dibuka lagi, nah dia bisa ini. Kemudian selanjutnya yang akan kita tes adalah fungsi turunnya ya. Tuh, aman ya. Jadi kita juga akan ukur ketinggian kursinya dari berapa menjadi berapa ya. Ini di posisi paling bawahnya kalau kita ukur dari lantai menunjukkan angka berapa ini? 44 ya, 44 cm 44 cm, karena ini masih termasuk kategori kursi salon ya, salon chair ya. Jadi biasanya teman-teman salon itu nggak setinggi teman-teman barber atau teman-teman cowok ya. Dari 44 naik menjadi 54. Nah jadi 54 ya. Nah ini 54 berarti dia ada pertambahan tinggi 10 cm. Jadi buat teman-teman yang mau atau menghendaki kursi AER 002 ini terpajang di barbershopnya, silahkan hubungi akun kita. Bisa follow akun TikTok, Instagram, by WA juga bisa, dan akun-akun sosmed kita lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join di YouTube kita hari ini. Thank you, see you next time.